Di mata Lin Jiuxiao, ayahnya terlalu pengecut. Seiring bertambahnya usia, dia secara bertahap kehilangan keberanian dan tanggung jawab yang dia miliki di masa mudanya dan yang dia miliki hanyalah ketangguhan yang dangkal. Seorang kepala keluarga yang hanya tangguh di rumah dan lembut di luar tidak diragukan lagi merupakan bencana besar bagi keluarga Lin. Alasan mengapa keluarga Lin telah ditekan oleh keluarga Chen selama bertahun-tahun adalah karena kepengecutan ayahku. Mengapa kamu tidak berani bertarung sengit dengan keluarga Chen? Paling buruk beberapa orang akan mati atau paling buruk beberapa warisan keluarga akan hilang, bahkan jika kita kalah, kita masih bisa merobek sepotong daging dari keluarga Chen. Jika keluarga Lin memiliki patriark yang lebih tangguh seperti dia, keluarga Lin pasti akan memiliki kehidupan baru dan masa depan yang gemilang. Ayah, kau akan menyesalinya. Lin Jiuxiao menggertakkan giginya. Tidak peduli seberapa besar ambisinya, dia tidak memiliki kesempatan untuk merebut kekuasaan sekarang. Dia masih memiliki seorang kakak laki-laki di atasnya dan kakak laki-lakinya masih memiliki seorang ayah di atasnya. Mereka seperti gunung-gunung besar yang menekan saya dan harapan keluarga Lin untuk bangkit. Andai saja kita bisa menerobos rintangan ini. Lin Jiuxiao menundukkan kepalanya dengan cahaya berbahaya yang berkedip di matanya yang menandakan beberapa pemikiran khusus di benaknya saat ini. Sejak zaman kuno, mereka yang telah mencapai hal-hal hebat tidak pernah mempermasalahkan hal-hal sepele. Selama dia berhasil, sejarah akan mengingat pencapaiannya yang besar dan mengabaikan hal-hal yang memalukan. Namun pada saat ini dia masih membutuhkan bantuan. Tiba-tiba liontin di dadanya berkedip dengan lampu hijau yang berkedip-kedip seolah menyampaikan pesan. Ketika Lin Jiuxiao melihat lampu hijau, matanya tidak bisa tidak berbinar karena terkejut. Karena liontin ini adalah tanda cinta yang Lin Xiao berikan padanya. Sudah lama sekali dan kamu akhirnya memutuskan untuk menghubungiku. Tanda Xinjiang Selatan. Lin Xiao melihat liontin di tangannya dan sedikit kerumitan dan keanehan terpancar di mata datarnya. Tak disangka setelah berhari-hari dia masih berinisiatif untuk menghubungi pihak lain. Setelah melalui begitu banyak lika-liku, akhirnya saya harus mengambil langkah ini. Tanpa keluarga yang cukup kuat untuk mendukung saya dari belakang, saya tidak bisa mengalahkan Chen Beiyuan sama sekali. Entah saya ingin melindungi diri sendiri atau mengalahkan pihak lain, saya membutuhkan raksasa yang tidak kalah kuat dari keluarga Chen, bahkan jika itu hanya selangkah di belakang untuk mendukung saya. Namun, untuk mencegah apa yang terjadi terakhir kali terjadi lagi, saya perlu dengan cepat mendapatkan status yang cukup di keluarga Lin. Saya khawatir metode biasa tidak akan berhasil. Saya tidak punya pilihan selain mengambil jalan pintas dan mengambil risiko untuk membantu Lin Jiuxiao naik ke puncak. Mengingat hubungan saya dengannya, dia pasti akan melindungi saya dan dia juga akan menjadi jimat terbesar saya. Jika mungkin Lin Xiao benar-benar tidak ingin terlibat atau berhubungan dengan Lin Jiuxiao lagi. Bagaimanapun, pihak lain juga merupakan salah satu sejarah kelamnya. Namun, setelah dipukuli dan dipukuli berulang kali oleh Chen Beiyuan, dia benar-benar tidak tahan lagi, bahkan jika itu membutuhkan beberapa pengorbanan, dia akan melakukannya dengan segala cara. Lin Jiuxiao sekarang hanya memiliki gelar tetapi dia kekurangan kekuatan yang dapat digunakan pada saat kritis. Namun, saya memiliki kemampuan untuk menciptakan kekuatan ini. Mata Lin Xiao dingin dan tinjunya mengepal seolah dia sedang menahan sesuatu. Di belakangnya berdiri dua sosok barbar kekar mereka diam. Dada mereka naik turun untuk waktu yang lama dan mereka membutuhkan waktu lama untuk bernapas dan mereka memancarkan aura berdarah yang mengerikan. Keduanya adalah barbar kuat dengan tingkat kultivasi tinggi. Namun di balik penampilan mereka yang tampak normal, ada sedikit cahaya hijau dan kekakuan di kedalaman mata mereka. Ternyata ini adalah dua mayat beracun yang telah dimurnikan. Aku khawatir jika Kaisar 10.000 racun bisa berada di sini, dia juga akan takut dengan pemandangan di hadapannya. Seni rahasia meracuni mayat yang pernah ia banggakan ternyata dipelajari oleh seorang anak kecil konyol. Harus dikatakan bahwa Kaisar 10.000 racun tidak diragukan lagi adalah guru yang baik meskipun dia tidak mengajari Lin Xiao apapun. Cara menggunakan racunnya yang indah dan unik memberi Lin Xiao pencerahan yang besar. Dia mengerti. Sebagai salah satu dari 5 kekaisaran teratas umat manusia, Kekaisaran Donghua memiliki wilayah yang luas yang jauh melampaui imajinasi orang biasa. Selain itu, ia terus berkembang secara diam-diam sepanjang waktu, jadi tentu saja tidak hanya ada satu medan perang kekaisaran di front depan utara. Front depan utara hanyalah medan perang dan garis pertahanan perbatasan terbesar kekaisaran. Di bagian selatan kekaisaran dengan perbatasan selatan sebagai zona penyangga, terdapat juga wilayah dan benua asing yang luas yang terhubung ke kekaisaran yang dihuni oleh sejumlah besar binatang buas dan ras alien yang mengerikan serta berbagai sumber daya yang kaya. Awalnya binatang buas dan ras alien yang ganas di sini hidup dalam damai. Lagi pula, biasanya tidak ada yang akan memprovokasi mereka. Sayangnya, 200 tahun lalu tidak ada yang tahu jenius mana yang diam-diam memindahkan monumen perbatasan kekaisaran yang ditempatkan di perbatasan selatan kekaisaran.
Awalnya, prasasti batu perbatasan hanya bergerak setengah meter sehari dan tidak ada yang memperhatikan ada yang salah. Setelah beberapa hari, paling banyak hanya bergerak beberapa meter. Belum lagi kekaisaran Donghua, bahkan binatang buas dan ras alien yang wilayahnya diduduki pun tidak peduli. Pada hari ketujuh, sesuatu yang mengerikan terjadi. Monumen perbatasan tiba-tiba muncul dalam semalam di kemah kepala suku Tauren yang berjarak 100 mil. Konon katanya ketika kepala suku Tauren bangun, dia ketakutan dengan batu besar itu. Masalah itu segera diketahui oleh para pemimpin puncak kekaisaran Donghua setelah diskusi panas di istana, banyak tokoh besar akhirnya mencapai kesimpulan bulat. Ini adalah kehendak Tuhan. Segera kekaisaran Donghua meluas ke wilayah baru di luar perbatasan selatan, membuka front baru, membunuh suku Tauren tertentu, dan membangun tembok kota. Banyak binatang buas dan ras alien terbangun dan menemukan bahwa wilayah mereka sendiri tiba-tiba menjadi garis depan dan mereka telah menjadi orang luar. Pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung selama ratusan tahun. Menariknya, pasukan yang memimpin front selatan di sini dipimpin oleh keluarga Lin. Namun, kekuatan keluarga Chen di sini relatif lemah. Namun hari ini, sesosok tubuh berpakaian hitam diam-diam melintasi perbatasan selatan, melewati garis pertempuran, dan langsung melangkah ke medan perang depan yang membingungkan mencari sesuatu. Bab 361 kembali ke kota ajaib dan lihat cahaya bulan putih. Garis depan jalan mayat. Di tanah liar, mayat-mayat binatang buas asing dapat dilihat di mana-mana, di antaranya terdapat banyak tulang manusia yang bercampur dengan kain yang hampir membentuk terowongan tulang yang besar. Ratusan tahun yang lalu, Kekaisaran Donghua memasukkan seluruh front selatan ke dalam wilayah kekaisaran dan terus-menerus menambang sumber daya untuk memperkaya kas negara, yang secara instan memaksa binatang buas dan ras asing di daerah itu menjadi gila. Hubungan antara kedua belah pihak menjadi semakin tegang dan permusuhan darah di antara mereka benar-benar terselesaikan. Di jalur tulang, sesosok aneh berpakaian hitam berjalan perlahan sambil memegang batu hitam yang tampak seperti otak kaku di tangannya seolah-olah sedang mencari sesuatu. Meskipun langkahnya lambat, gerakannya sangat aneh. Dia mengambil langkah dan saat berikutnya dia muncul begitu saja 10 langkah jauhnya seolah-olah dia berteleportasi. Pada saat ini sosok berpakaian hitam itu berhenti dan berhenti di tempat dengan bekas roda besar. Mata ungu gelapnya menatap pemandangan di bawah kakinya dengan minat. Sudah jelas pada pandangan pertama bahwa bekas roda besar itu adalah semacam ciptaan manusia yang secara khusus digunakan untuk mengangkut benda-benda berat. Sulit membayangkan bahwa hal seperti itu dapat dilihat di jantung wilayah binatang buas yang ganas. Tampaknya rumor itu benar meskipun medan perang garis depan di selatan tidak dapat didamaikan dengan binatang asing secara diam-diam selalu ada tim penyelundup yang melewati perbatasan selatan mengambil jalan pintas dan lorong rahasia untuk berdagang dengan mereka. Selama binatang buas asing itu menawarkan harga tinggi dan menyediakan cukup mineral, herbal spiritual, berbagai makanan manusia, barang mewah, dan ciptaan teknologi, mereka semua dapat diperoleh langsung dari tim penyelundup. Ras alien di periode primitif dan barbar secara terbuka membenci manusia, tetapi pemimpin mereka sangat tertarik dengan hal-hal manusia. Selama bertahun-tahun ada banyak penyelundup yang berani mengangkut barang ke garis depan medan perang untuk mencoba keberuntungan mereka menjadi kaya di belakang tim penyelundup ini pada dasarnya adalah kekuatan utama di Xinjiang Selatan dan masing-masing dari mereka memiliki fondasi yang dalam namun yang terbesar adalah keluarga Lin. Selama bertahun-tahun keluarga Lin yang bertanggung jawab atas front selatan telah menghasilkan banyak uang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh front selatan adalah kantong uang terbesar keluarga Lin. Bahkan para penyelundup harus membayar pajak kepada keluarga Lin secara diam-diam. Sosok berpakaian hitam itu melihat bekas roda kuning besar di bawah kakinya, matanya menunjukkan sedikit ketertarikan. Di dunia ini, penyelundupan dan penjualan kembali tidak diragukan lagi merupakan salah satu cara tercepat untuk menghasilkan uang. Siapa yang tidak iri ketika melihat keuntungan puluhan atau ratusan kali lipat dari penjualan kembali? Keluarga Lin menjaga harta karun seperti itu sehingga akan sulit untuk menghasilkan uang secara perlahan. Adapun membantu musuh haha di antara para penyelundup ini selain keluarga Lin, kekuatan besar di Xinjiang Selatan juga memiliki bagian. Di balik kekuatan besar di Xinjiang Selatan ini, beberapa petinggi di ibu kota kekaisaran juga memiliki bagian saham yang cukup besar. Bos sangat menyadari masalah ini, jadi apakah Anda benar-benar perlu menyelidiki sendiri? Mereka jelas menutup mata. Jika mereka punya banyak waktu, mereka akan lebih baik merekonsiliasi akun dan melihat berapa banyak yang akan mereka dapatkan bulan ini. Ini berbeda dari front utara yang hampir disatukan oleh keluarga Chen dan dijalankan seperti tong besi yang tidak bisa dimasuki air. Situasi di front selatan itu istimewa. Karena dekat dengan perbatasan selatan, daerah tanpa hukum kekaisaran, hampir tidak ada ketertiban dan berbagai kekuatan saling mengganggu. Meskipun keluarga Lin memiliki pengaruh besar, mereka tidak dapat memiliki keputusan akhir.
Bagaimanapun, ada kekuatan top yang disebut klan Gu di Xinjiang Selatan. Terlebih lagi, bahkan keluarga Chen terlibat di sini dengan mendirikan kamp penjara dan beberapa pasukan. Sebagian besar pasukan keluarga Chen di front selatan telah dimobilisasi untuk menekan Kaisar 10.000 racun yang baru dibuka segelnya, jadi hanya ada sedikit kekuatan yang tersedia untuk saya mobilisasi. Selain itu di sini keluarga Lin lebih kuat dari keluarga Chen, bahkan jika saya memiliki beberapa rencana cadangan tidak udok Nici untuk menggunakannya dengan mudah atau tidak udok Nici untuk membiarkan orang luar mengetahui tujuan saya. Identitas saya terlalu sensitif dan akan dengan mudah menarik perhatian beberapa orang. Sekarang kita masih harus menemukan lokasi monumen sihir terlarang sesegera mungkin untuk mendapatkan kitab terlarang abis yang lengkap, menerobos Kaisar Perang kelas 7, dan memadatkan kekuatan magis bawaan. Lin Xiao telah terhubung kembali dengan Lin Jiu Xiao, beberapa hal harus dimajukan. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuh utama. Sosok berpakaian hitam itu perlahan mengangkat kepalanya dan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Namun pada saat ini sekelompok manusia yang membawa banyak barang yang ditutupi kain abu-abu dan bergerak cepat tiba-tiba muncul di depan. Di tempat ini ada peralatan seperti itu dan jelas bahwa itu adalah tim penyelundup. Sosok berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan tidak ingin memperhatikan, tetapi setelah melihatnya, tim penyelundup langsung mengirim beberapa sosok untuk dengan cepat mengepungnya. Dilihat dari pakaian aneh dan wajah yang dicat dari orang-orang itu, jelas bahwa mereka berasal dari Xinjiang Selatan. Hehehe, anak laki-laki yang tampan, saya bisa tahu sekilas bahwa dia adalah barang berkualitas tinggi. Ratu Babi Hutan memesan beberapa waktu lalu dan membayar sejumlah besar uang untuk menemukan hewan peliharaan berkualitas tinggi. Saya hanya mencari satu dan ternyata itu mudah sekali. Hei Musa, pelan-pelan, jangan sakiti dia, wajah yang rusak tidak berharga. Jangan khawatir, aku tahu, aku hanya mematahkan beberapa tulang rusuk jalang kecil yang kutangkap terakhir kali. Ketika sosok berpakaian hitam mendengar kata-kata tidak bermoral orang-orang Xinjiang Selatan, dia berhenti berjalan dan matanya memancarkan cahaya dingin. Tampaknya orang-orang yang datang bukan hanya tim penyelundup, tetapi juga tim penangkap budak terkenal. Mereka mengkhususkan diri dalam menangkap orang-orang dari kelompok etnis yang sama dan menjualnya ke kelompok etnis lain sebagai budak. Orang-orang seperti ini pantas dibunuh. Minus. Boom. Api ungu gelap yang menakutkan mengembun menjadi ular api yang tak terhitung jumlahnya yang melolong ngeri terus bergerak cepat menelan seluruh tim pemburu budak, menelan mereka satu persatu ke dalam api. Tidak. Tanda hubung. Rumah keluarga Lin Yunluo bersandar di jendela di lantai 2 rumah itu, menatap bulan terang di luar jendela dan tangan kanannya tidak bisa menahan untuk membelai perutnya yang berangsur-angsur membulat. Saat ini dia tidak mengenakan kacamata berbingkai emas seperti biasanya tetapi melepasnya. Matanya tidak lagi selembut dan serasional sebelumnya, tetapi malah mengandung sedikit melankolis yang tak tersembunyikan. Semuanya telah berubah begitu cepat akhir-akhir ini. Hampir sampai pada titik di mana dia kesulitan bereaksi dan beradaptasi. Pertama kehamilan itu ditemukan keluarga Lin dan keluarga Chen bertengkar Beiyuan bertunangan dan kedua keluarga berdamai dengan cepat. Semuanya sangat ajaib. Pada saat ini dia tidak dikekang dengan cara apapun dan bisa bergerak bebas seperti sebelumnya tetapi ada banyak orang asing di sekitarnya. Sekarang pasukan dari 2 zona perang mengepung kota ajaib dan orang-orang kuat dari kedua keluarga secara langsung menjaga di dekatnya melindungi keselamatannya kapan saja dan di mana saja. Perlakuan semacam ini hampir tidak terbayangkan bagi orang-orang seusianya. Namun Lin Yunluo sama sekali tidak terlihat bahagia dan bahkan ada sedikit kesedihan di antara alisnya. Semakin keluarga Lin dan Chen menghargai bayi di dalam perutnya, semakin banyak masalah yang muncul. Dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan keluarga Chen dan keluarga Lin yang sekarang sedekat saudara ketika anak itu lahir. Aku khawatir mereka akan saling berbalik dan mulai merebut demi anak itu. Dia sudah merasa berat hati setelah melihat masa depan dan kemudian ada perubahan suasana hati selama kehamilan dan kesepian karena tidak memiliki teman dekat di sekitar. Meskipun dia memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan tekanan, dia tidak dapat menyembunyikan suasana hatinya yang buruk dan depresi saat ini. Beiyuan. Lin Yunluo menundukkan kepalanya menyentuh perutnya dan merasakan kehidupan kecil di dalamnya yang mengandung vitalitas tak terbatas. Matanya penuh dengan kehilangan dan kesepian, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, sesosok tubuh tinggi muncul diam-diam di ruangan itu, muncul di belakangnya dan memeluk wanita muda yang sedang duduk di dekat jendela dengan kepala tertunduk, wajah kuyu, dan mata sayu. Melihat matanya tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, dia berkata dengan suara yang agak bersalah. Maaf aku terlambat. Tanda Kevin sangat luar biasa. Selalu seperti ini ketika satu bab berakhir dan babak baru dimulai. Bab 362 aku tidak akan pergi malam ini. Maaf aku terlambat. Beiyuan.
Lin Yunluo menatap kosong pada pria yang tiba-tiba muncul entah dari mana di depannya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah yang familiar itu. Baru setelah dia merasakan sentuhan nyata, dia menyadari bahwa pemandangan di depannya bukanlah ilusi. Pada saat ini dia tidak hancur dan menangis menjerit mencakar dan meninju seperti wanita biasa. Alih-alih dia diam-diam membuka tangannya memeluk pria di depannya dengan erat, menyandarkan kepalanya di dadanya dan menghirup aroma familiar darinya. Pada saat ini kesedihan di antara alisnya langsung menghilang dan hanya ada kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan serta jejak nostalgia dan kebahagiaan. Dia pikir dia tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupnya. Lagi pula setelah dia dan Ruo Wei menetapkan tanggal pernikahan mereka, tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bersama lagi. Karena beberapa kekhawatiran dan cintanya pada Ruo Wei, Beiyuan tidak bisa datang untuk menemuinya. Namun, dia tetap datang. Biasanya setelah seorang wanita hamil dan harus menanggung tekanan dari semua sisi, dia mungkin akan merasa kesal dan benci terhadap pria itu. Bahkan jika dia berpikiran terbuka, dia tetap akan merasa tidak puas. Namun, dia tidak. Yang ada di hatinya hanyalah kebingungan tentang masa depan, kekhawatiran tentang anak-anaknya, dan ketakutan akan kesepian. Cintanya selalu begitu rendah hati namun begitu besar. Maaf. Chen Beiyuan menatap Lin Yunluo di depannya dengan sakit hati. Dia jelas jauh lebih kurus dan tidak lagi bersemangat tinggi, intelektual, dan elegan seperti sebelumnya. Dia tahu betapa besar tekanan yang dia alami selama periode ini. Pertama, dia hamil dan kemudian dia hampir dibawa pergi oleh keluarganya. Meskipun dia sekarang dilindungi oleh semua pihak, dia penuh kesedihan untuk hidup dan tidak memiliki harapan sama sekali. Pria yang kucintai tidak ada di sekitar. Tekanan yang dia alami selama periode ini mungkin tidak kurang dari saat Bai Ruowei mengira tunangannya melarikan diri dari pesta pertunangan dan bahkan mungkin lebih besar. Karena pada saat itu Bai Ruowei masih memiliki orang tua dan seseorang untuk diandalkan. Tetapi dia bahkan hampir tidak memiliki orang kepercayaan yang paling dia percaya mengkhianatinya. Chen Beiyuan sangat jelas tentang seberapa besar tekanan dan betapa mengerikannya situasi yang disebabkan oleh kepentingan egoisnya terhadapnya. Dia tahu betul bahwa dia berutang terlalu banyak kepada wanita di depannya hingga dia tidak akan pernah bisa membayarnya kembali seumur hidupnya. Karena ini hanyalah permulaan. Pada saat ini dia tidak ingin menyembunyikannya lagi darinya, dia hanya memeluknya erat-erat dengan ekspresi bersalah dan sakit hati di wajahnya. Maafkan aku melakukannya dengan sengaja malam itu. Aku tahu. Namun jawaban Lin Yunluo membuatnya terpana. Namun, dia segera merasa lega. Bagaimanapun, dia sudah bertindak terlalu jauh malam itu. Bahkan orang bodoh pun bisa menyadari ada sesuatu yang salah, apalagi wanita pintar seperti Lin Yunluo. Namun, kata-kata berikutnya membuatnya terlihat lebih terkejut dan kaku. Beiyuan, bisakah kamu tidak menggunakan anak kita sebagai pion? Bahkan jika itu benar-benar tidak berhasil, bisakah kamu memberinya jalan keluar pada saat kritis dan membiarkannya hidup? Suara Lin Yunluo dengan sedikit isak tangis terdengar dari lengannya dan tubuhnya sedikit gemetar. Chen Beiyuan terdiam. Tanpa diduga Yunluo melihat melalui ujung gunung es dari rencananya yang telah direncanakan dengan cermat. Kau tahu dia hanya mengungkapkan ide umum masalah ini kepada ayah Chen dan orang tua itu dan tidak ada orang lain yang tahu tentangnya. Tapi Yunluo masih menebak sesuatu. Tentu saja tidak ada orang bodoh di dunia ini. Tidak, anak kita akan baik-baik saja. Bukan hanya dia akan baik-baik saja, tetapi dia juga akan mendapatkan hadiah yang luar biasa dari ayahnya. Aku berjanji padamu, bahkan jika aku kalah pada akhirnya, rencana cadangan yang kutinggalkan akan menjagamu dan anakmu tetap aman. Chen Beiyuan menarik napas dalam-dalam dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya sangat berisiko. Jika dia tidak berhati-hati, perahu itu bisa terbalik dan dia juga harus berhati-hati terhadap orang lain yang ikut campur. Dia sepertinya berada dalam situasi yang baik sekarang, tetapi kenyataannya dia berjalan di atas es tipis dan menghadapi jurang maut. Tetapi dia tidak bisa berhenti. Oke, aku percaya padamu. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan dia bodoh atau sederhana atau cintanya yang mendalam. Suara Lin Yunluo yang sedikit menangis berangsur-angsur menjadi tenang. Dia perlahan meraih tangannya, mengelus perutnya yang sedikit buncit, dan senyum keibuan muncul di wajahnya. Sini sayang, ini ayah. Saat dia mengelus perutnya, ekspresi Chen Beiyuan menjadi lebih rumit dan matanya menunjukkan sedikit cinta yang sulit disembunyikan. Meskipun perut Lin Yunluo belum membengkak, dia bisa merasakan kehidupan kecil di perutnya tumbuh sedikit demi sedikit. Dia baru berusia 19 tahun, tetapi dia sudah memiliki anak. Kecepatan ini beberapa tahun lebih cepat dari aslinya. Apakah Ruo Wei tahu bahwa Anda akan datang ke kota ajaib? Aku tahu aku tidak menyembunyikannya darinya. Chen Beiyuan berhenti mengelus dan berbicara perlahan. Bai Ruo Wei secara alami tahu segalanya tentang datang ke kota ajaib dan dia juga menyetujuinya. Sebagai pemenang terakhir dan calon nyonya keluarga Chen, dia juga memiliki simpati untuk Lin Yunluo. Harus saya katakan dia memiliki visi yang sangat luas. Ngomong-ngomong, orang dan hati itu milikku, jadi apa salahnya membiarkan suamiku pergi dan melihat cahaya bulan putih masa lalu? Kapan kamu akan pergi? Lin Yunluo tahu betul bahwa pria di depannya selalu memiliki rencananya sendiri setiap kali dia pergi dan tidak mungkin baginya untuk tinggal bersamanya untuk waktu yang lama.
Alasan mengapa saya datang ke Shanghai kali ini sebagian besar karena rasa bersalah. Dia pasti punya hal lain yang harus dilakukan. Dan kata-kata Chen Beiyuan berikutnya juga membenarkan tebakannya. Besok aku tidak akan pergi malam ini. Tanda hubung. Pojok. Anu yang memeluk bantal itu mengerucutkan bibirnya, menatap kedua orang yang berpelukan di depannya tanpa bergerak seolah menikmati momen lembut yang langka, dan entah kenapa dia merasa sedikit sedih. Entah kenapa dia selalu merasa bahwa sikap Ayuan terhadap wanita di depannya berbeda dari orang lain. Bab 363 Gadis dari Suku Gu dan Gua Iblis Terlarang. Tepat ketika Chen Beiyuan bermesraan dengan Lin Yunluo di kota ajaib. Jauh di dalam gunung bulan darah jauh di medan perang depan selatan, Void Dharmakaya sedang berjalan mencari sesuatu. Pada saat ini di sekelilingnya ada seorang gadis cantik mengenakan kostum suku Gu yang terus-menerus berputar di sekelilingnya dan ada seekor burung kuning berkicau di sekelilingnya. Dermawan-dermawanku, mengapa kamu ingin menemukan gua terlarang itu? Guru Gu Agung dan Am di Benteng sering menyuruhku untuk tidak mendekati tempat itu. Itu adalah gudang sihir pemakan manusia. Bahkan guru Gu yang paling kuat pun akan dimakan jika mendekatinya. Dikatakan bahwa Saint Lady pertama pernah bertanya kepada Kaisar Gu tetapi Kaisar Gu sangat tabu tentang tempat itu dan menyuruh orang-orang Gu untuk tidak mendekatinya dengan mudah jika tidak, itu akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Kamu sangat tampan dan berkulit cerah. Bahkan dengan masker pun, menurutku kamu lebih tampan dari banyak orang dari Xinjiang Selatan. Bisakah kamu tidak pergi? Kamu menyelamatkan ayah dari orang-orang jahat itu dan ayah belum sempat membalas budimu. Mengapa kamu tidak kembali ke kota bersama ayah? Ayah akan meminta seseorang untuk mencarikannya untukmu jika kamu membutuhkan sesuatu. Dermawanku, kamu berbau sangat harum. Bisakah kamu menjadi suami ayah? Ayah tidak suka minum air ibu anak. Bisakah kamu dan ayah punya bayi? Ayah ingin berhubungan seks denganmu. Diam dan pimpin jalan. Void Dharmakaya yang sedari tadi diam dan mengenakan topeng merah darah yang menutupi wajahnya jelas terganggu dengan celotehan dan kata-kata cabul gadis Gu di depannya dan dia memarahinya dengan suara dingin. Dia telah menyelamatkan gadis ini dari suku Gu dari tim pemburu budak kecil ketika dia mencari tempat terlarang tempat monumen ajaib disembunyikan. Dari penampilan lembut gadis muda itu, jelas bahwa dia kemungkinan besar masih muda dan energi dan telah menyelinap keluar untuk bermain tetapi akhirnya menjadi sasaran tim penangkap budak yang suka menangkap orang. Lagi pula, barang-barang berkualitas tinggi seperti ini masih sangat berharga dan banyak alien pria menyukai wanita cantik manusia. Pada saat itu dia diburu oleh tim pemburu budak dan hampir dalam situasi putus asa awalnya tubuh Dharma Void tidak berniat menyelamatkan siapapun tetapi siap untuk menghindari mereka dan terus mencari tujuannya. Menghormati takdir orang lain dan menjadi kurang suci adalah caranya melakukan sesuatu. Selain itu, dia jauh dari tubuh aslinya dan kekuatan di tubuhnya akan semakin berkurang, jadi lebih baik menggunakan sesedikit mungkin kekuatan. Namun setelah melihat pakaian aristokrat suku Gu yang jelas pada gadis itu, dia tetap bertindak. Kemudian dia terjerat oleh gadis suku Gu ini. Gadis-gadis muda selalu rentan jatuh cinta. Meskipun Chen Beiyuan memiliki topeng bulan darah yang menutupi sebagian besar wajahnya, dia tetap membuat jantung gadis itu berdetak kencang dan membangkitkan. Berbeda dari wanita lembut Donghua, wanita seperti Di Nanjiang cenderung lebih lugas dan langsung serta tidak menyembunyikan warna asli mereka. Dia ingin melakukannya begitu dia membuka mulutnya yang membuat Chen Beiyuan terdiam. Baiklah, mengapa wanita-wanita itu memiliki niat buruk ketika melihatnya? Selain itu, mungkinkah dia menjadi orang cabul semacam bertemu satu cintai satu itulah Teddy. Ada beberapa anak di rumah yang belum diberi makan, jadi bagaimana saya bisa punya waktu untuk memberi makan orang luar? Selain itu dia sibuk dengan hal-hal penting. Awalnya dia ingin mengusir orang. Alhasil, setelah mengetahui tujuannya, gadis Gu, Anya, secara sukarela mengatakan bahwa dia tahu tempat itu dan bisa memimpin jalan. Jadi pengikut ini menempel padanya. Meskipun tidak ada kata-kata tambahan, Chen Beiyuan secara kasar menebak identitas gadis klan Gu. Dia kemungkinan besar adalah keturunan dari tokoh besar di klan Gu. Selain itu, saya khawatir ini ada hubungannya dengan An Biyu. Setidaknya Chen Beiyuan bisa melihat beberapa kemiripan antara alisnya dan An Biyu. Hanya orang-orang naif yang terlalu terlindungi yang akan sebodoh itu. Ini masalahnya karena aku bertemu dengannya jika aku bertemu siapapun dengan niat buruk, aku mungkin akan bersiap untuk hamil dan memiliki anak ketiga. Anya yang dimarahi seperti kelinci putih kecil yang dibuli, cemberut dan mengerutkan wajahnya, dan kelincahannya yang liar juga banyak menghilang dan dia dengan patuh memimpin di depan. Segera di bawah kepemimpinan Anya Chen Beiyuan melewati rawa-rawa dan hutan dan secara bertahap masuk jauh ke pedalaman seluruh front selatan. Di jalan semua binatang buas dan ras asing yang dia temui bukanlah musuhnya dan dengan mudah dimusnahkan. Tentu saja Chen Beiyuan memilih untuk menghindari beberapa eksistensi yang memancarkan aura menakutkan dan tidak terlibat konflik langsung dengan mereka.
Bukannya kita tidak bisa mengalahkan mereka, hanya saja tidak perlu. Seperti yang diharapkan dari front selatan, semakin dalam kita masuk, semakin kuat binatang alien yang kita temui. Bahkan binatang peringkat 8 dan raja alien yang jarang terlihat di waktu normal telah muncul. Cukup banyak dari mereka. Aku khawatir bahkan tubuh asli dari beberapa dari mereka akan kesulitan menghadapinya. Betul sekali jika bukan karena ini, Kekaisaran pasti sudah meratakan binatang buas asing di wilayah ini dan menggabungkannya ke dalam wilayahnya. Kekaisaran tidak perlu berinvestasi begitu banyak dalam pengeluaran militer setiap tahun. Kedalaman front selatan sangat menakutkan, belum lagi front utara yang dijaga oleh orang tua itu. Itulah kekhawatiran terbesar Kekaisaran dan front nomor 1 Kekaisaran. Hati Chen Beiyuan tenggelam dan dia berpikir dalam hati. Sampai hari ini umat manusia di dunia ini masih dalam posisi yang relatif lemah. Alien dan binatang buas adalah penguasa sebenarnya dari dunia ini. Dalam hal kekuatan tempur teratas, manusia masih jauh di belakang binatang buas dari ras lain. Kecuali orang yang sangat kuat setingkat dewa yang dapat mengubah situasi dunia muncul, situasi ini tidak dapat diubah. Pada saat ini dia sedang memikirkan sesuatu dan tidak memperhatikan bahwa Anya di sampingnya sedang menatapnya dengan lebih kagum. Karena orang-orang di Xinjiang Selatan tinggal di lingkungan dengan pegunungan yang dalam dan air yang buruk, mereka memiliki rasa hormat khusus terhadap yang kuat. Melihat monster-monster yang bahkan para tetua di benteng tidak bisa menangani dengan mudah dibunuh di depan pria di depannya, dia secara alami tidak bisa menahan nafsu birahinya yang tumbuh. Segera keduanya berjalan keluar dari ujung hutan dan sampai di tepi tebing. Sebuah retakan besar di depan mereka hampir menghalangi jalan mereka. Pada saat ini Abyss Brain Core di tangan Chen Beiyuan memancarkan cahaya aneh seolah-olah merasakan sesuatu dan benar-benar memancarkan rasa takut. Situasi mendadak ini tentu saja mengejutkannya dan dia langsung menyadari sesuatu. Target ditemukan. Dermawan saya, lihat seberang jalan itu adalah gua iblis terlarang yang Anda cari. Anya gadis suku Gu di sampingnya tiba-tiba menunjuk ke depan dan berbicara dengan suara bergetar. Bab 364 keluarlah Dewa Kuno. Tanah terlarang gua iblis. Pandangan Chen Beiyuan mengikuti arah jarinya dan dia tanpa sadar melihat ke sana. Dia segera melihat tanah di tepi sungai yang berlawanan yang dipenuhi dengan udara hitam aneh dan langsung terkejut. Aku melihat bahwa gas hitam aneh itu gelap seperti jurang yang menutupi hampir semua yang ada di sekitarnya dan semua cahaya terserap. Hanya dengan melihatnya, aku merasakan ketakutan seolah-olah jiwaku sedang ditelan. Pada saat ini bahkan sinar matahari di langit benar-benar tertelan seolah-olah di kedalaman udara hitam aneh itu ada dunia lain dan ada tabu yang tak terkatakan yang tersembunyi. Tidak heran Anya terlihat begitu ketakutan sebelumnya dan menyebut tempat ini sebagai sarang iblis pemakan manusia dan tempat terlarang bagi orang hidup. Tidak heran semakin dekat kita ke tempat ini semakin sedikit binatang buas yang ada dan hampir sulit untuk melihat jejak spesifik mereka. Bahkan ketika Chen Beiyuan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpikat olehnya. Sedikit sisa energi iblis penekan penjara di tubuhnya tiba-tiba menjadi gelisah seolah-olah dia telah bertemu dengan jenisnya sendiri dan menjadi sangat aktif. Namun Abyss Brain Core di tangannya tiba-tiba menjadi redup dan jejak sisa jiwa yang tersembunyi di dalamnya terus memancarkan rasa takut dan teror. Ketemu. Hanya dengan satu lirikan, Chen Beiyuan tahu bahwa apa yang ada di hadapannya adalah target yang selama ini dia cari. Dalam buku aslinya, monumen sihir misterius yang tersisa yang menyembunyikan kitab terlarang abis tersembunyi di dalamnya. Pada saat ini meskipun dia tenang dan terkendali, dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Selama dia bisa mendapatkannya terlebih dahulu, dia bisa memulai Chen Laomo dalam karya aslinya terlebih dahulu. Tidak baik. Pupil matanya mengecil dan dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, bulu-bulu di tubuhnya berdiri seolah-olah sedang ditatap oleh makhluk mengerikan. Sumber rasa dingin itu berasal dari bawah kakinya. Swos. Anya yang berdiri di dekatnya belum bereaksi ketika dia merasakan tubuhnya menjadi ringan dan dia terbang ke udara dan langsung dipeluk dalam pelukan yang lebar dan hangat. Boom. Tanah tiba-tiba meledak dan wajah putih besar berbentuk seperti wajah manusia tiba-tiba keluar. Di bawah wajah pucat itu ada tubuh mengerikan seperti kelabang dan kaki raksasanya seperti sabit tajam dengan mudah mencabik-cabik bumi. Makanan. Wajah manusia pucat besar itu mengeluarkan lolongan menakutkan yang membentuk gelombang kejut yang menyapu ke segala arah. Kekuatan kekaisaran yang menakutkan bahkan mengguncang kehampaan. Tingkat 8. Dalam hal aura saja, itu bahkan lebih menakutkan daripada Leonhardt sebelumnya. Setidaknya keberadaan tingkat 8 menengah. Mata Chen Beiyuan sedikit berubah dan tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi cakar naga merah. Dia meninju keluar seketika menghancurkan gelombang suara yang menyerangnya, tetapi dia juga terdorong mundur beberapa langkah oleh akibat dari gelombang kejut. Tidak heran saya merasa seperti diawasi sebelumnya. Ternyata itu kamu, setan.
Ketika dia memasuki hutan, dia samar-samar merasakan sesuatu yang aneh, tetapi dia tidak dapat mengunci target dan perasaan itu selalu terputus-putus dan tidak menentu seperti ilusi. Aku tidak menyangka ada hal hantu seperti itu dan itu tersembunyi di bawah tanah. Namun untuk beberapa alasan, makhluk aneh di depannya ini memberinya perasaan yang sangat aneh seolah-olah itu bukan makhluk biasa. Pada saat ini Anya di pelukannya tiba-tiba berseru seolah-olah dia mengenali asal-usul binatang buas yang aneh dan ganas di depannya. Itu adalah Gu kelabang iblis wajah manusia. Cacing Gu tingkat kaisar jahat ini sebenarnya masih hidup. Dermawan saya, monster ini bukanlah binatang buas yang ganas tetapi Gu cacing yang halus. Selain Kaisar Gu yang dikenal sebagai Gu kelahiran, Kaisar Gu juga memiliki Gu cacing yang kuat lainnya. Kelabang berwajah manusia di depan kita ini adalah salah satunya. Dulu setelah kematian Kaisar Gu kecuali Kaisar Gu yang tetap berada di klan Gu, sisa Gu cacing lainnya terbunuh dan dimakan oleh Kaisar Gu dan hanya sedikit yang berhasil lolos. Saya tidak menyangka monster ini bersembunyi di sini selama ini. Dermawan saya, Anda harus berhati-hati. Kelabang berwajah manusia adalah serangga tingkat kaisar dengan atribut bumi. Ia pandai menggali bawah tanah, bersembunyi, dan menyukai darah manusia. Vitalitasnya sangat kuat. Ia dapat bertahan hidup bahkan jika kepalanya diledakkan dan dapat pulih dengan menelan mineral dan darah. Tiba-tiba sebelum Anya bisa menyelesaikan perkenalannya, dia merasakan kekuatan besar mendatanginya dan dia terlempar keluar dari medan perang. Pada saat yang sama, sebuah suara samar muncul di telinganya. Misi Anda telah selesai, sekarang larilah untuk menyelamatkan hidup Anda. Bang! Di bawah tatapan heran Anya, sosok berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya darah dan bertabrakan langsung dengan Gu iblis kelabang berwajah manusia yang menyebabkan ledakan gas yang mengerikan dan gelombang dahsyatnya. Tanda, Bang! Gadis suku Gu itu terlempar beberapa mil jauhnya dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Setelah berguling beberapa kali di tanah, dia tidak terluka parah kecuali karena sedikit malu. Ini menunjukkan betapa mengerikannya orang yang melakukannya dalam mengendalikan kekuatan. Bang! Sebuah batu berwarna darah juga jatuh menimpanya. Benda ini cukup untuk melindungimu dari kepergian. Gadis Gu itu berdiri dengan bodohnya melihat hutan berdarah di kejauhan yang hampir berubah menjadi medan perang dan meletus dalam perang yang mengerikan. Dia berdiri di sana dengan bodohnya. Dilihat dari situasi yang hampir satu sisi, sosok berdarah itu hampir berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dalam sekejap ada kemungkinan jatuh. Pihak lain benar-benar mengirimnya pergi dalam situasi berbahaya seperti itu. Dermawan. Boom! Chen Beiyuan dibanting ke tanah dengan keras dengan banyak bekas luka di sekujur tubuhnya dan napasnya menjadi lemah. Puff! Sesuap darah hitam menyembur keluar. Dia hanyalah Dharmakaya Void, kekuatan tempurnya kurang dari setengah dari tubuh aslinya dan dia tidak memiliki kartu truf yang kuat menghadapi serangga beracun tingkat kaisar yang menakutkan ini di depannya. Dalam sekejap dipaksa sampai titik kematian adalah normal. Namun demikian, dia tetap tidak menunjukkan rasa takut apapun. Kau bajingan, kau sudah cukup, sekarang giliranku. Void Dharmakaya perlahan berdiri menatap tajam pada iblis kelabang berwajah manusia yang mendekat di depannya dengan senyum jahat di sudut mulutnya dan mengulurkan tangan kanannya ke lengannya seolah-olah dia ingin mengeluarkan sesuatu. Adegan ini sangat mirip dengan adegan di film efek khusus di mana manusia akan mengeluarkan perangkat transformasi untuk membalikkan keadaan saat menghadapi monster besar. Meskipun tubuh ini hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa dan mungkin tidak dapat bertahan lebih lama, saya masih bisa memberi Anda kejutan. 3 menit, aku seharusnya bisa bertahan. Di bawah tatapan heran wajah pucat besar itu, Void Dharmakaya perlahan mengeluarkan topeng perunggu kuno dan rusak dari tangannya dan meletakkannya langsung di wajahnya. Keluarlah Dewa Kuno. Bab 365 Hadiah Yuan Baby. Makanan. Wajah manusia pucat yang besar itu mengeluarkan suara menyeramkan dan segmen kelabang yang padat berputar dengan cepat berubah menjadi kekuatan ledakan yang menakutkan dan bergegas menuju manusia di depannya yang hampir tertipu hingga tidak memiliki kemampuan untuk melawan balik. Mata pucat besar itu menunjukkan kegilaan seperti binatang. Sebagai serangga beracun tingkat kaisar yang pernah dimurnikan oleh Kaisar Racun Xinjiang Selatan, kecerdasannya tidak setinggi binatang buas dan ras alien dengan tingkat yang sama. Sebaliknya, ia sesederhana dan semurni binatang buas liar. Lagi pula, tujuan awalnya dimurnikan hanyalah untuk menjadi alat untuk membunuh. Alat untuk membunuh tidak membutuhkan banyak kecerdasan, ia hanya perlu patuh. Setelah kematian Kaisar Gu Xinjiang Selatan, ia langsung melarikan diri dan bersembunyi di sini dan berburu untuk bertahan hidup. Namun karena sebelumnya diperbudak oleh manusia, ia sangat membenci manusia dan paling suka berburu manusia, memperlakukan mereka sebagai makanan. Manusia lemah di depannya jelas berada di ujung kekuatannya dan ditakdirkan untuk menjadi makanan pembukanya berikutnya.
Snap! Tiba-tiba manusia di depan mereka bersinar terang dan cahaya berkilauan warna-warni meledak seketika menerangi seluruh hutan berdarah. Bahkan wajah manusia pucat raksasa itu merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di bawah cahaya yang kuat dan tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya. Boom! Namun pada saat berikutnya, sebuah tinju perunggu besar muncul dari udara tipis dari cahaya dan menghantam wajahnya dengan kekuatan yang mengerikan. Di hadapan kekuatan mengerikan itu, wajah pucat besar itu langsung terkena dan tenggelam dan ekspresi mengerikan itu dipelintir menjadi bola seperti bola kue beras yang pipih. Sepasang mata pucat yang cekung itu menatap tak percaya pada raksasa perunggu dengan wajah menangis aneh dan mata menyala yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia merasa pusing dan tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Apa yang terjadi? Di mana manusia lemah itu? Dari mana datangnya pria besar ini? Markas suku Gu Xinjiang Selatan. Anya, gadis acak-acakan dari suku Gu, mengabaikan naga panjang di depannya dan langsung masuk ke kota. Perilakunya yang tidak bermoral segera menarik perhatian banyak orang yang hendak memasuki kota. Anda harus tahu bahwa klan Gu adalah klan terbesar dan kekuatan paling kuat di Xinjiang Selatan. Siapapun yang ingin memasuki kota harus mendaftar. Selain itu sekarang setelah upacara gadis suci yang baru semakin dekat, intensitas penyelidikan secara alami akan meningkat pesat. Berhenti, itu Nona Anya, biarkan dia lewat. Para anggota suku Gu yang bertugas menjaga benteng hendak menghentikan mereka tetapi setelah pemimpin melihat wajah orang yang datang, dia dengan cepat berhenti dan melambaikan tangannya untuk menghentikan yang lain. Identitas orang itu tidak sederhana jika dia menghentikannya, seluruh tim akan berada dalam masalah. Pada saat ini Anya yang sangat cemas belum menyadari betapa besar keributan yang terjadi di belakangnya. Saat ini dia hanya tahu bahwa pria itu pasti tidak akan mampu menahan Gu kelabang iblis wajah manusia. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa mati. Dia menggunakan kekuatan Gu sayap terbang dan sepasang sayap tipis transparan mengepak di belakangnya. Dia terbang langsung ke rumah Gu yang menjadi milik kepala tetua klan Gu dan hanya kedua setelah istana di depannya setelah Sein. Tanda di dalam rumah Gu. Ketua-tetua suku Gu yang menawan dan menarik sedang berbicara dengan seorang wanita muda yang dingin dan cantik yang wajahnya tertutup oleh kerudung kabur dan ada kegembiraan di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. Biu, apakah kamu mengatakan bahwa anak yang kamu ambil dulu masih hidup dan sehat? Wah, anak itu terlahir dengan tubuh Gu Es, fisik yang sama dengan Kaisar Gu dulu. Dia adalah seorang jenius tiada taraf dengan potensi untuk menjadi Kaisar Gu. Jika kita bisa membawanya kembali, itu akan menjadi peluang besar bagi klan Gu kita dan tanda kebangkitan kita. Juga meskipun Anda telah melalui kesulitan selama bertahun-tahun, kultivasi Anda telah membuat kemajuan besar. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil langkah berikutnya. Selain itu, Anda masih memiliki energi vital Anda sehingga Anda mungkin mencapai langkah itu. Pemilihan suku Gu sudah dimulai. Menurut kebiasaan, Kaisar Gu telah tertidur. Kecuali ada serangan dari luar atau faktor eksternal, dia tidak akan bertindak. Tepat ketika keduanya berbicara tentang momen krusial, dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan mengerutkan kening. Saat berikutnya pintu tiba-tiba bergetar dan langsung terbuka. Gadis Gu, Anya, yang acak-acakan dan sangat cemas bergegas masuk dan berteriak, "Nenek, bantu aku menyelamatkan seseorang." Pada saat ini, gadis Gu, Anya, yang cemas tidak menyadari bahwa selain tetua ada wanita muda lain yang keren dan cantik di ruangan itu. Dia bahkan tidak menyadari bahwa wanita muda yang dingin dan cantik itu sedang menatap batu darah di tangannya. Wajah dingin dan cantik di balik kerudung kabur tiba-tiba berubah menjadi sangat indah. Kota ajaib. Chen Beiyuan memeluk Lin Yunluo yang tertidur di lengannya dan bersandar di jendela. Keduanya seperti sepasang kekasih yang berpelukan erat dengan dahi mereka saling menempel, enggan berpisah. Di kaki mereka, seekor naga kecil konyol meringkuk dengan bantal di lengannya tidur nyenyak. Pada saat ini Chen Beiyuan yang menutup matanya mengerutkan kening dan merasakan kekuatan ribuan mil jauhnya tiba-tiba menghilang. Sebuah fragmen memori yang tidak lengkap juga kembali ke jiwanya. Dia perlahan membuka mata sipitnya dan cahaya magis yang aneh tampak bersinar di dalamnya. Tubuh Dharma Void runtuh. Itu disebabkan oleh penggunaan kekuatan di luar daya tahannya sendiri. Namun untungnya masih ada keuntungan. Setidaknya benda dan lokasinya ditemukan. Perasaan hangat datang dari jendela. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat keluar. Dia tidak tahu kapan malam telah berubah menjadi siang. Matahari yang cerah tergantung tinggi di langit memancarkan cahaya yang menyilaukan. Waktu berlalu begitu cepat. Saatnya pergi ke garis depan. Dia menatap Lin Yunluo yang sedang tidur nyenyak di lengannya dengan tatapan aneh di matanya. Dia perlahan bangkit dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidur dan menyelimutinya dengan selimut. Cium lembut dahinya. Merasa kasihan. Bahkan jika saya ingin tinggal beberapa hari lagi untuk menemaninya, waktu tidak menunggu siapapun. Tanda hubung. Anu bangun, sudah waktunya.
Chen Beiyuan mendorong naga kecil yang sedang tidur di tanah, membangunkannya dengan lembut, menggandeng tangan kecilnya, dan hendak membawanya pergi bersamanya. Ayuan White. Namun pada saat ini Anu yang baru saja bangun menguap dan masih sedikit mengantuk berhenti, menatap Ayuan yang hidup di depannya, dan kemudian melihat bantal Ayuan di tangannya. Setelah berpikir sejenak, kepala kecilnya benar-benar melakukan sesuatu yang membuat Chen Beiyuan sedikit terkejut tetapi juga sedikit lega. Aku melihat bahwa Anu benar-benar berjalan menuju Lin Yunluo, diam-diam menatap perut Lin Yunluo yang sedikit menggembung tidak tahu apa yang dia pikirkan dan kemudian dia meletakkan bantal Ayuan kesayangannya di sampingnya. Hadiah Yuan Baby. Bab 366 Kitab Klasik Internal Kaisar Manusia. Setelah pria dan naga itu pergi, Lin Yunluo yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur merasakan kelopak matanya sedikit bergetar. Dia perlahan membuka matanya, melihat selimut yang menutupi tubuhnya dan ruangan kosong, dan jejak kerumitan dan keengganan muncul di wajahnya. Orang itu tetap pergi. Dalam keadaan linglung, seolah-olah semua yang terjadi tadi malam hanyalah mimpi. Ketika saya bangun dari mimpi, semuanya telah hilang. Namun ketika dia melihat ke samping, matanya bergetar dan bantal Ayuan seukuran aslinya tiba-tiba muncul di hadapannya. Wajah lembut yang mirip dengan yang ada di bantal itu membuat hatinya yang hilang terasa sedikit lebih hangat dan lebih berharap. Di kepala tempat tidur ada beberapa buah yang mengeluarkan aroma aneh yang merupakan buah pembersih sumsum dan buah panjang umur bayi. Dia dengan hati-hati merentangkan tangannya dan memeluk bantal Ayuan di lengannya, dengan lembut menghirup aroma Beiyuan dan aroma susu yang tak tertahankan di atasnya. Kehilangan di wajahnya berangsur-angsur memudar, sedikit kepuasan muncul di sudut mulutnya, dia menutup matanya dan tertidur lelap. Beiyuan? Tanda hubung. Ding selamat kepada host karena telah mengubah plot asli. Tokoh utama wanita yang beruntung, Lin Yunluo, hamil lebih awal dan terungkap. Dia dilindungi oleh keluarga Chen dan Lin. Dia tidak menyembunyikan identitasnya seperti garis takdir dan menjalani hidup yang hati-hati. Dia terhindar dari banyak kesulitan dan tekanan besar di hatinya juga berkurang, mengurangi kemungkinan keguguran. Ding selamat kepada host karena memenangkan hadiah khusus, Kitab Klasik Internal Kaisar Manusia. Kitab Klasik Internal Kaisar Manusia. Kitab Klasik Internal kultivasi ganda yang diciptakan oleh Kaisar Manusia dapat memperkuat esensi ginjal, berhubungan seks dengan ribuan wanita di malam hari, melengkapi yin dan yang, meningkatkan kultivasi, memahami yin dan yang, memahami misteri penciptaan, dan memahami misteri langit dan bumi. Jika Anda sering mempraktikkannya, itu dapat meningkatkan perlakuan terhadap pasangan Tao. Kitab Klasik Internal Kaisar Manusia. Chen Beiyuan sedikit mengernyit tetapi mengabaikan kitab klasik internal kultivasi ganda legendaris yang diturunkan dari Kaisar Manusia kuno. Sebaliknya, pandangannya terhenti pada garis takdir yang berubah. Apakah Yunluo hampir mengalami keguguran di novel aslinya? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah disebutkan di buku aslinya. Dapat dibayangkan bahwa di buku aslinya sangat sulit baginya untuk melahirkan bayi di perutnya tanpa memberitahu siapapun dan dia menanggung banyak penderitaan. Ini hampir seperti naskah seorang pahlawan wanita dalam novel sedih. Ketika dia memikirkan ini, dia merasa lebih bersalah dan tertekan untuk wanita yang selalu bertahan dalam diam ini. Untungnya dalam hidup ini tragedi aslinya tidak akan pernah terjadi lagi. Boom. Pada saat ini, dia tampak telah melepaskan semacam beban dan obsesi dan memiliki perasaan bahwa pikirannya jernih dan kultivasinya meningkat. Alam yang telah macet di puncak level Raja Perang mulai mengendur dan ada tanda-tanda bahwa itu bisa ditembus kapan saja. Kultivasinya telah mencapai titik kritis dan perjalanan ke front selatan ini adalah kesempatan yang tepat baginya untuk mendapatkan buku sihir terlarang, memadatkan kekuatan magis bawaannya, dan naik ke Kaisar Perang kelas 7. Namun dia sangat bahagia sehingga dia tidak menyadari bahwa tepat ketika pikirannya datang kepadanya, jurang yang dalam di jiwanya tampak memiliki beberapa gerakan dan perubahan yang tidak biasa. Dalam suasana hati yang gembira, dia melihat naga kecil konyol yang jelas-jelas masuk akal di sampingnya dan senyum puas seperti seorang ayah tua muncul di wajahnya. Meskipun anak kecil ini masih muda, dia secara bertahap menjadi masuk akal dan bahkan memberikan bantal yang biasanya dia bawa bersamanya. Performa ini jauh lebih baik daripada saat aku mengenalnya dari awal. Anu yang memegang tangan Ayuan juga bisa merasakan kegembiraan Ayuan sudut mulutnya yang sedang mengisap botol sedikit terangkat memperlihatkan senyum konyol dan bahagia. Bantalnya untukmu, Ayuan untukku. Xinjiang Selatan. Gadis dari suku Gu itu akhirnya tidak mendapatkan bantuan apapun dari neneknya, malah dikurung. Belum lagi betapa menakutkannya serangga beracun setingkat kaisar dulunya. Seluruh suku Gu saat ini berada pada momen kritis pemilihan orang suci dan semua kekuatan bertarung sangat ketat. Mustahil bagi tetua agung untuk mengambil tindakan untuk orang luar. Bahkan jika gadis suku Gu, Anya, adalah cucu perempuan yang paling dicintainya, itu tidak akan berhasil.
Prioritas utama sekarang adalah mendukung An Biyu untuk naik tahta, mendapatkan kembali posisi lamanya sebagai Sein, menjadi penerus Kaisar Gu yang baru, dan menstabilkan situasi klan Gu. Sebagai perbandingan, segala sesuatu yang lain dapat diabaikan. Dia hanyalah orang asing jadi dia bisa mati. Sayang, jangan salahkan nenek karena kejam. Saat kamu dewasa, kamu akan mengerti bahwa tidak ada pria di luar sana yang baik. Dulu Kaisar Gu terpesona oleh pria bau di luar dan hampir membuat kesalahan besar yang menyebabkan seluruh klan Gu menderita bencana dahsyat. Sebelum kematiannya, Kaisar Gu meninggalkan warisan bahwa penerusnya harus murni untuk menjadi orang suci dari klan Gu dan mewarisi Kaisar Gu. Tetua Agung yang berusaha membujuknya dengan sungguh-sungguh tidak memperhatikan tatapan aneh An Biyu yang semakin lama semakin aneh dan tubuhnya yang sedikit gemetar di sampingnya. Dungeon. Anya, gadis yang dipenjara dari suku Gu, bersandar kosong di dinding dengan mata sayu dan tanpa kilau sebelumnya. Dia memegang erat batu merah darah yang melindunginya selama perjalanan kembali, menolak untuk melepaskannya. Dia berpikir bahwa setelah dia berlari kembali, dia bisa meminta nenek untuk menyelamatkan orang-orang, tetapi dia tidak menyangka bahwa ini akan menjadi hasilnya. Maaf. Tepat ketika dia mulai menyalahkan diri sendiri dan merasa bersalah, sebuah suara dingin dan elegan tiba-tiba terdengar dari luar kandang. Bisakah kau tunjukkan padaku batu itu dan cerita perjumpaanmu dengan orang asing itu? Anya, gadis dari suku Gu, sedikit terkejut. Dia mendongak kaget dan melihat sosok dingin dan cantik di luar sangkar yang telah melepas cadar kaburnya dan mengungkapkan wajah aslinya. Setelah melihat wajah pengunjung yang familiar, hatinya bergetar dan matanya yang redup tampak beriak mengungkapkan ekspresi keheranan. Bibi. Di front selatan jauh di dalam hutan berdarah. Medan perang terlarang yang seharusnya dipenuhi pohon mati berdarah, niat membunuh tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, dan serangga beracun yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya kini telah menjadi reruntuhan besar. Lubang besar terlihat dengan mata telanjang seperti bekas tinju, darah hijau tua, ruas kelabang besar yang patah dengan kasar dan mengeluarkan bau racun yang kuat, serta potongan daging hijau yang dimutilasi. Sulit membayangkan betapa brutalnya pertempuran yang terjadi di sini sebelumnya yang telah menciptakan reruntuhan dan medan perang yang mengerikan. Jika ini terjadi di kota besar yang penuh dengan manusia, saya khawatir tidak ada yang bisa selamat. Pada saat ini riak muncul di kehampaan dan dua sosok, satu besar dan satu kecil, perlahan berjalan keluar dan muncul di reruntuhan medan perang. Sepertinya dia diusir. Sosok besar itu melihat pemandangan di depannya tanpa ekspresi aneh di wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya berhenti pada Paya yang ada di depan dan dia mengulurkan tangannya. Bang! Paya itu tiba-tiba meledak. Sebuah topeng perunggu yang rusak dan batu hitam aneh melayang di udara dan terbang menuju telapak tangannya. Bab 367 Insiden. Benda-benda itu masih ada, sepertinya tidak ada yang datang untuk memeriksa situasinya selama saya berada di sana. Chen Beiyuan melihat kedua benda yang terbang ke arahnya, matanya sedikit beriak dan dia diam-diam menghela napas lega di dalam hatinya. Dua item tersebut, topeng dewa kuno dan inti otak abis, masih bernilai besar dalam kartu trufnya. Nilai yang pertama tidak akan dibahas. Selain digunakan untuk mencari lokasi monumen ajaib, yang terakhir ini juga merupakan bahan yang sangat baik yang dapat digunakan untuk membuat senjata kekaisaran. Inilah mengapa Chen Beiyuan begitu ingin bergegas ke medan perang depan. Selain menemukan lokasi monumen iblis terlarang lainnya. Di sisi lain, saya juga takut kedua barang ini akan direbut oleh orang luar. Lagi pula, kebisingannya sangat keras sehingga jika seseorang tidak berhati-hati, itu akan dengan mudah menarik perhatian ras alien, binatang buas, dan manusia kuat yang akan datang untuk mencarinya. Meskipun sebelum Void Dharmakaya runtuh, ia masih dengan hati-hati menyembunyikannya dan menunggu tubuh utama untuk mengambilnya, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa itu tidak akan ditemukan? Pada saat itu, begitu kedua hal ini ditemukan, kemungkinan besar keduanya akan diambil secara diam-diam. Pada saat itu, akan dibutuhkan banyak upaya untuk mendapatkannya kembali. Untungnya, semua ini tidak terjadi. Tampaknya tempat ini terletak jauh di medan perang dan terlalu dekat dengan gua iblis abis. Binatang asing di sekitarnya sangat waspada dan takut, dan tidak mau mendekat dengan mudah. Dan ketika kedua benda itu kembali ke tangannya, topeng perunggu yang rusak itu tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni seolah menyampaikan pesan dan mengungkapkan ketidakpuasan. Sangat lapar, sangat lapar. Tidak heran jika sisa jiwa dewa kuno yang tersegel di dalam topeng perunggu sangat tidak puas. Itu adalah senjata jahat yang dapat membunuh tuannya. Sebagai hasilnya, itu digunakan sebagai trafo oleh Chen Beiyuan. Dia akan memanggil tubuh Dharma kosong kapan saja dan kemudian memakai topeng dan mengubah dirinya. Ketika pertarungan selesai, lepaskan topeng dan tinggalkan dia. Sebagian besar dari apa yang dia makan harus diserahkan. Bajingan ternyata tidak sekejam itu. Setelah Anda mencabutnya, Anda mulai mengisi daya dengan benar.
Anak dewa kuno yang baru berumur 1 tahun itu sudah mulai mengutuk dengan marah. Sial, sama sekali tidak ada keilahiannya. Menghadapi tuduhan marah dari jiwa sisa dewa kuno, Chen Beiyuan tampak tenang dan terkendali dan mulai menghiburnya. Oke, mengingat kinerja luar biasamu selama periode ini, aku telah memutuskan untuk meningkatkan bagianmu dan mempromosikanmu menjadi mitra. Kamu hanya perlu menyerahkan setengah dari jiwa dan esensi darah yang kamu lahap dan kita akan membaginya 50-50. Bukankah itu cukup perhatian? Segera setelah kata-kata ini diucapkan, cahaya warna-warni yang bersemangat dari topeng perunggu itu berhenti. Jelas sekali jiwa sisa dewa kuno di dalamnya tergerak. Dulu tahun 2080, tapi tiba-tiba menjadi 5050 yang menunjukkan ketulusan mereka. Tetapi jika dia hanya menundukkan kepalanya seperti ini, di mana martabatnya sebagai dewa kuno? Bekerja keras dan ketika ada kesempatan di masa depan, aku akan membawamu kembali ke tempat rahasia itu dan membantumu menemukan tubuh dewa kuno itu. Saat Chen Beiyuan mengobrol dan tertawa, dia menggambar pai besar lainnya. Ketika pai besar ini keluar, sisa jiwa dewa kuno segera bersemangat seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam dan ketidakpuasannya sebelumnya menghilang dalam sekejap. Baiklah. Sedikit senyum muncul di bibir Chen Beiyuan dan dia tampak sangat acuh tak acuh terhadap tundukan sisa jiwa dewa kuno itu. Bagaimanapun, sisa jiwa dewa kuno di dalamnya hanyalah anak yang baru lahir belum lama ini. Seberapa banyak pengalaman yang bisa dimilikinya? Kecerdasan benda ini mungkin tidak setinggi naga kecil konyol yang suka minum nana. Untuk menghadapi bayi dewa kuno semacam ini, dia bahkan menipu pihak lain untuk melepas pakaian dalamnya dan menawarkannya kepadanya secara pribadi sambil mengobrol dan tertawa. Topeng dewa kuno pulih dengan sangat cepat setelah melalui beberapa pertempuran. Jiwa yang tersisa yang tersegel di dalamnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya khawatir ia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke puncaknya di masa depan dan menjadi artefak kelas 9 sejati. Mengingat situasi ini, gaji harus ditingkatkan dengan tepat dan tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Satu-satunya yang disayangkan adalah Dharmakaya Void tidak memiliki banyak sisa kekuatan kali ini sehingga tidak dapat mendukung kekuatan dewa kuno terlalu lama. Pada akhirnya, ia hanya mengusir kelabang berwajah manusia itu, tetapi tidak membunuhnya. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak mencabut rumput, ia akan tumbuh lagi di angin musim semi. Ya, aku menemukan monumen iblis terlarang lainnya, jadi itu bukan kerugian. Setelah menyimpan topeng dewa kuno dan inti otak abis, Chen Beiyuan mendongak ke gua iblis terlarang yang diselimuti udara hitam aneh di depannya, dan tiba-tiba dia merasakan gelombang darah. Energi iblis di dalam tubuh mulai mengamuk dan bahkan abis yang tersembunyi jauh di dalam jiwa mulai bergetar sedikit memancarkan aura terlarang. Gumaman samar yang aneh datang dari gua iblis terlarang di depannya dan terus bergema di telinga dan pikirannya seolah mendesaknya untuk masuk. Dalam keadaan seperti itu, Chen Beiyuan juga tanpa sadar mengambil langkah maju. Namun, tiba-tiba dia teringat akan rumor tentang kanibalisme. Matanya menjadi jernih dan dia menundukkan kepalanya, menatap naga kecil konyol yang hendak masuk bersamanya. Dia mengulurkan tangannya, menyentuh kepalanya, dan menginstruksikan. Anu, jadilah baik, jangan berlarian, tunggu di sini sampai aku keluar. Dia tidak tahu apa yang tersembunyi di gua sihir terlarang di depannya. Namun, sebagai pewaris buku sihir terlarang, dia seharusnya baik-baik saja setelah masuk. Tapi tidak pasti tentang naga kecil konyol tertentu karena beberapa alasan, lebih baik membiarkannya menunggu di luar. Kalian berandal kecil yang hina, kalian memanfaatkanku tepat setelah aku dibuka segelnya untuk menyerangku. Kalian sama sekali tidak pantas menjadi seorang putra. Ketika aku pulih, aku akan membunuh kalian semua dan mengubah kalian menjadi mayat beracun. Kalian semua harus mati, kalian semua harus mati. Kaisar 10.000 racun yang terperangkap dalam formasi Dewa Penjara 8 arah terus meraung marah. Namun para pejuang keluarga Chen di luar tidak bergerak, mereka hanya menyaksikan dengan dingin dan mempertahankan posisi mereka dalam formasi. Dalam beberapa hari terakhir mereka terus mendengar burung hantu itu berteriak dan mengutuk, mereka sudah lama terbiasa dengan hal itu dan secara alami mengabaikannya. Penatua keluarga Chen yang bertanggung jawab atas inti formasi tiba-tiba merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan dan memperingatkan. Tuan muda, dia akan berada di sini dalam beberapa hari ke depan. Selama periode ini, Anda harus waspada. Burung hantu ini adalah burung hantu jahat besar dari ratusan tahun yang lalu. Ada kemungkinan dia memiliki cara khusus. Anda tetap harus berhati-hati. Jangan khawatir, Tetua Agung. Kami sangat menyadari betapa kuatnya dia dan tidak akan menganggapnya enteng. Hahaha, burung hantu ini sekarang menjadi ikan di atas talenan yang menunggu untuk disembelih. Jika dia ingin melarikan diri dari formasi yang dibentuk oleh Tetua Agung sendiri, itu akan lebih sulit daripada naik ke surga. Petik 2. Namun pada saat ini mereka tidak menyadari bahwa Kaisar 10.000 racun meraung dengan liar untuk menarik perhatian mereka. Jauh di bawah tanah di luar formasi ada mayat yang telah membusuk hingga hanya tersisa setengah dari tubuhnya yang perlahan merangkak. Bab 368 Patung di Gua Terlarang.
Aku sudah hidup selama ratusan tahun, jadi bagaimana mungkin aku tidak punya rencana cadangan? Beberapa junior yang belum memasuki dunia kekaisaran berpikir mereka bisa mengalahkanku dengan beberapa senjata kekaisaran dan yang disebut formasi. Jangan pernah memikirkannya. Adapun situasi yang kita hadapi sekarang, itu bahkan tidak termasuk di antara krisis yang aku temui di masa lalu. Saat itu, monster tua dari keluarga Chen secara pribadi menyerangku, dan meskipun dia berada 800 mil jauhnya, dia masih tidak bisa membunuhku. Di dalam formasi Dewa Penjara 8 arah, Kaisar 10.000 racun yang terperangkap oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya tampak marah tetapi sebenarnya memiliki hati yang tenang dan sabar dan tidak kehilangan sedikit pun rasionalitasnya. Sebagai monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun, dia telah mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya, bagaimana dia bisa begitu mudah dipatahkan? Jika dia benar-benar sebodoh dan mudah tersinggung itu, dia pasti sudah dikepung dan dibunuh oleh berbagai kekuatan ratusan tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Bahkan jika dia berada dalam masalah besar, dia masih memiliki rencana cadangan lain yang dapat diledakkan untuk melarikan diri dari bahaya. Sialan keluarga Chen, aku ingin kalian mati tanpa tempat pemakaman, mati tanpa tempat pemakamannya. Tanda hubung. Pada saat ini Chen Beiyuan masih tidak tahu apa yang terjadi di hutan berkabut dan berjalan menuju gua iblis terlarang di seberangnya. Hal aneh adalah ketika dia melangkah maju menuju tebing di depannya dan hendak jatuh, udara hitam aneh yang terus menyebar di depannya seolah-olah menjadi hidup, memadat di bawah kakinya dan membentuk tangga gelap. Di bawah tatapan bijaksana dan terkejut naga kecil konyol, Chen Beiyuan menginjak tangga gelap dan berjalan menuju gua iblis di seberangnya selangkah demi selangkah, semakin dalam dan semakin dalam. Menginjak-injak. Saat kami masuk lebih dalam, segala sesuatu di sekitar kami tertutup kegelapan. Tidak ada jejak cahaya seolah-olah itu adalah jurang yang tak terbatas. Dalam hal ini, bahkan panca indera dan 6 kesadaran para kultivator ditekan ke titik kritis secara langsung mengubah mereka menjadi orang-orang tidak berguna yang tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Perasaan putus asa dan takut mulai melonjak dalam benakku dan secara langsung diperbesar 100 kali, 1000 kali, dan 10.000 kali hampir membuatku pingsan. Namun wajah Chen Beiyuan tetap tenang tanpa fluktuasi emosi apapun, dia hanya berjalan maju sendiri. Pada saat ini dia tidak hanya tidak merasakan sedikit pun rasa takut, tetapi sebaliknya dia merasakan kedekatan yang tidak dapat dijelaskan dengan kegelapan di sekitarnya. Semakin dalam dia masuk, semakin banyak energi iblis yang gelisah di tubuhnya mulai mereda seolah-olah dia telah kembali ke rumah, dan secara bertahap memancarkan gelombang emosi gembira. Suara bisikan aneh yang selalu ada di benakku dan di sekitar telingaku menjadi semakin jelas. Berada di sini bahkan konsep waktu menjadi kabur. Siapapun yang tidak bertekad akan secara bertahap tenggelam ke dalam keburukan dan mati karena gangguan mental. Setelah sehari, sebulan, setahun, 10 tahun, atau 100 tahun. Langkahnya tiba-tiba berhenti dan kegelapan di depan matanya tiba-tiba menunjukkan secercah cahaya, dia akhirnya mencapai akhir dan melihat apa yang telah dia impikan. Itu sebenarnya adalah tablet batu besar yang rusak yang terus-menerus memancarkan aura hitam aneh. Di tablet batu, kata-kata sihir terlarang terukir satu demi satu, setiap kata yang mendalam memancarkan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan seolah-olah bisa menyeret jiwa ke dalam jurang. Chen Beiyuan tidak terkejut dengan tablet batu yang tidak lengkap ini bagaimanapun, dia pernah melihatnya ketika dia lahir dan kata-kata sihir terlarang yang diubah pada saat itu langsung diintegrasikan ke dalam pikirannya dan diringkas menjadi kitab suci iblis penjara. Prasasti batu terlarang di depanku adalah bagian yang tersisa. Selama mereka terintegrasi, buku sihir terlarang yang lengkap dapat diperoleh. Dengan begitu, dia dapat memulai perjalanannya untuk menjadi penjahat takdir dalam novel aslinya lebih awal. Namun, pada saat ini, Chen Beiyuan bahkan tidak melihat prasasti batu aneh yang sangat penting itu, tetapi menatap patung besar di sebelah prasasti batu itu, matanya tidak dapat menyembunyikan keterkejutan dan ketidakpercayaannya. Bahkan wajah tenang dan jahat itu berubah warna pada saat ini yang sangat menarik. Bagaimana mungkin? Tidak heran Chen Beiyuan begitu terkejut dan tidak percaya pada saat ini. Itu karena patung aneh di depannya benar-benar di luar ekspektasinya. Karena wajah patung aneh itu persis sama dengan dirinya yang bahkan lebih dewasa. Kurang memiliki semangat dan vitalitas masa muda dan penuh dengan pesona jahat. Sedikit lebih dingin dan berpengalaman, gila dan haus darah. Ini persis seperti iblis tua Chen dewasa dalam novel aslinya. Tapi bagaimana bisa Chen Lao Mo di masa depan muncul di sini dalam bentuk patung dan muncul di hadapannya? Pada saat ini suara bisikan aneh yang selalu tidak jelas dan terus bergema di benak saya akhirnya menjadi jelas. Itu adalah suara seorang pria dengan suara berat yang sedikit serak seolah-olah dia telah mengalami banyak perubahan kehidupan dan memiliki kekuatan magis khusus. Kamu di sini. Snap.
Saat berikutnya, tablet batu besar itu runtuh dan berubah menjadi kata-kata sihir terlarang. Seluruh gua ajaib bergetar dengan gila. Udara hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke interior seperti orang gila seolah-olah telah dipanggil oleh sesuatu. Tanda hubung. Boom. Di reruntuhan medan perang, Anu yang sedang mengisap Nana sambil melamun dan menunggu Ayuan keluar tiba-tiba mengangkat kepala kecilnya yang konyol dan melihat gerakan aneh di depannya dengan bingung. Kulihat bahwa udara hitam aneh di sisi lain tebing yang menutupi langit dan bumi dan mengubah lingkungan menjadi area terlarang mulai menyusut dengan gila-gilaan dan menghilang sedikit demi sedikit. Getaran hebat mulai bergema dari dalam dan suaranya seperti raungan dewa lolongan troll dan bercampur dengan beberapa bisikan aneh yang tidak dapat dipahami. Boom. Bumi mulai retak menyebar liar menyapu ke segala arah. Langit tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita dengan guntur ungu tua bergulung seperti murka surga. Kekuatan yang terkandung dalam setiap petir akan membuat prajurit tingkat kaisar pun bergidik. Pemandangan ini seperti semacam monster terlarang yang tak tertahankan bagi langit dan bumi telah muncul di dunia memberikan perasaan takut yang menyeramkan kepada orang-orang. Naga kecil yang konyol itu menatap kosong pemandangan mengerikan yang terjadi di depan matanya, tampaknya tidak dapat bereaksi. Saat ini reaksi pertamanya bukanlah ketakutan atau teror tetapi lebih pada kebingungan. Kenapa gelap? Menara suci Kota Gu. Di dalam kuil besar yang megah dan memancarkan energi spiritual yang kaya. Monster besar yang memancarkan aura mengerikan tampak terkejut oleh sebuah napas di kejauhan. Perlahan ia membuka mata besarnya dan melihat ke arah utara, tampak sedikit bingung dan terkejut. Hantu di gua iblis itu telah keluar. Bab 369 Bab 369 Xinjiang Selatan terguncang dan semua pihak panik. Makhluk hantu di gua iblis itu keluar. Monster besar yang mengintai jauh di dalam kuil Kota Gu yang memancarkan penindasan yang mengerikan ini tidak lain adalah Kaisar Gu kelahiran dari Kaisar Gu wanita Xinjiang Selatan. Itu juga merupakan kartu truf terkuat dari seluruh suku Gu Xinjiang Selatan. Itu secara langsung melindungi kedamaian suku Gu selama ratusan tahun sehingga meskipun suku Gu melemah, itu masih merupakan kekuatan utama yang tidak dapat diabaikan di mata banyak orang. Setelah itu, secara tidak langsung membuat seluruh perbatasan selatan semi-independen dari Kekaisaran Donghua hampir mematuhi perintah tetapi bukan pengumuman dan menjadi tanah tak bertuan. Bahkan pejabat Donghua tidak diizinkan untuk dengan mudah memasuki Xinjiang Selatan untuk menegakkan hukum. Namun, keberadaan yang begitu mengerikan pun melihat ke arah gua iblis terlarang dengan ekspresi heran dan terkejut. Ini menunjukkan betapa mengejutkannya perubahan luar biasa di tempat itu.